Empat. Dari PKS Pak ya, PKS DPRD Kabupaten yang memantau mungkin ya. Jadi sengaja, kebetulan ada dari perusahaan. Instansi-instansi terkait Pak, tidak ada yang namanya kami pernah ada demo. Laras begitu. Laras pisan. Ayah demo itu. Ada demo apa itu? Hari dia mau saya bentuk demo Pak. Sorry ya. Ya, kan? Saya kenapa saya mendukung ya? Jalan sudah dibangun. Padahal pengusaha belum dapat apa-apa. Jadi intinya saya berharap mana manfaat mana. Ayo, maksudnya kasih kesempatan mana? Terkait jalan gitu ya, terkait jalannya ada orang lagi selamat gitu. Jadi kudu Ya gitu Bang main tanya. Katampi. Terus pas gitu lah kayak di tempat anu eta ya, aman. iya, saya emang nggak masalah. Pimpinan, ia menjadi anak yang tangguh dan menjadi bapana. Lain arek yang musuh, lain arek yang hujat, tapi hayang ngobrol. Halo Sobat Gemercik, ketemu lagi bersama saya Aurel Abigail Azwar dan juga rekan saya Zara Firdausa Sunaria dalam acara kesayangan kita, Reaksi Redaksi Diskusi. Nah teman-teman, senang banget nih kali ini kita bakal kedatangan tamu dan juga membahas mengenai isu-isu yang menarik banget, yang pastinya beberapa menit ke depan ini akan menjadi diskusi yang sangat hangat dan juga sayang banget kalau teman-teman di rumah lewatkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai isu lingkungan ya Zahra. Iya, karena memang isu lingkungan ini menjadi isu yang sedang ramai banget diperbincangkan, apalagi mengenai isu pertambangan yang ada di Leuweung Kesik. Nah, kita sebagai pelajar maupun khususnya kita mahasiswa wajib banget aware dan juga peduli terhadap isu-isu lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena mau bagaimanapun kita harus tetap memberikan kontribusi secara langsung terhadap lingkungan kita yang ada di sekitar. Nah, pertambangan yang ada di Leuweung Kesik ini tepatnya berada di Desa Padakembang, di Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Dan hal ini merupakan salah satu bentuk pengejauhantahan dari adanya hubungan antara alam dan juga manusia. Nah, berhubung dengan antara alam dan manusia nih, berarti lingkungan alam yang dijadikan lahan tambang tersebut perlu untuk kita jaga nih dan Ya, tetap kita betul lestarikan. Ya, benar banget kan. Nah, usaha-usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan tersebut nih, Rel, harus akan menjadi ini ya perbincangan yang menarik dan diskusi yang menarik juga pada kesempatan kali ini. Jadi sayang banget ya jika dilewatkan. Untuk itu tonton sampai habis ya dan ikuti keseruan diskusi kita kali ini hanya di Reaksi. Kami akan ajak kamu dalam diskusi. Dan untuk menemani diskusi hangat kita pada kali ini, kita berdua nih Zahra udah ngundang narasumber yang akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Betul, dan juga akan menjadikan diskusi kita makin hangat dan juga mantap nih. Dan makin seru ini Iya, videonya ya. betul banget. Nah, langsung aja kita undang ada Kang Muhammad Fahrudin Hidayat dari Ampeg ya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih, manggilnya Kang atau AA atau gimana? Kang aja, Kang. orang Sunda kan. Oke. Iya, Pak. Sangat Kang- menyunda sekali ya. Harus menyunda sekali. Kang Fahrudin ya? Kang Udin Kang Udin, aja. oke, Kang Udin aja. Lebih akrab ya dipanggilnya. Lebih Kang akrab dipanggilnya Kang Udin. Nah, teman-teman, Kang Udin ini dia dari Sekretaris Ampeg ya, Aliansi Masyarakat Peduli Galunggung. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman yang mungkin di rumah belum tahu kalau Ampeg itu sebenarnya apa sih, kemudian aliansi yang bergerak di bidang apa gitu. Bisa dijelaskan secara singkat mungkin ke teman-teman gitu, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi saya kenalkan ya, nama saya Muhammad Fahrudin, panggilan akrabnya Udin. Nah, saya mewakili ketua sedang berhalangan untuk mengisi undangan dari media ini gitu kan. Berbicara tentang Ampeg, Aliansi Masyarakat Peduli Galunggung. Ini sebuah aliansi yang memang titipan panyungkeun permintaan dari masyarakat karena sedang menghadapi isu yang mana isu ini adalah menyangkut lingkungan daerah itu sendiri, yaitu daerah Leuweung Kesik yang tadi oleh Teteh sudah sampaikan.
Nah, Ampek menjadi wadah tentunya untuk mengakses dan mengadvokasi segala proses yang terjadi, gitu kan. Proses apa tuh bisa Nah, prosesnya apa? Proses untuk mengkaji tentunya, menganalisa, karena kita pun tahu ya, mengetahui tentang detail adanya isu tambang itu ya awal 2021, gitu kan. Awal 2021. Nah, itulah fungsi Ampek. Sekretariatnya mau tahu? Nah, sekretariatnya ada di Pondok Pesantren Kubang Hurang. Oh, Kubang Hurang tuh tempatnya di mana ya? Di kediaman Ketua Ampek di Ustadz Denden. Gitu. Jalur Galunggung, gitu kan. Bawah banget Galunggung lah, gitu. Kalau boleh tahu Kang, Ampeg itu didirikan pertama kali tahun berapa? Ampek itu sudah kita bahas sebetulnya karena kita sudah beberapa wadah. Nah, adanya Ampek itu secara tiba-tiba gitu. Kayak dapat ilham aja, dapat anugerah gitu kan. Aduh, ada masalah nih, kita perlu wadah, permintaan dari masyarakat. Ngulang gitu kan. Nah, jadilah timbullah gitu kan. Ampek itu ya awal-awalan 2021 gitu. Tepatnya itu pada tanggal berapa tuh Kang? Tanggal berapa ya? Atau bulan apa nih awalnya? Setelah tahun baru kayaknya. Berarti Januari ya, awal sekali. Iya. Berarti ini jadi penyelesaian kasus pertama yang di handle ya, yang ditangani gitu. Secara kasus-kasus sebelumnya ada, tapi nama sebutannya belum Ampek. Adalah gitu kan. Dan sekarang menjadi Ampek gitu, dan khusus menangani wilayah Leuweung Keusik ini gitu kan, yang mana kan tambang, terus lokasinya memang di lokasi Leuweung Keusik yang memang menjadi kakinya Galunggung gitu. Ya kita kaget gitu kan, bahkan sudah ada isu ini sudah ada izin untuk tambang gitu kan, iup lah, izin usaha pertambangan lah gitu kan. Tapi sampai saat ini kita pun belum melihat izinnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Baru berbentuk iup aja gitu kan. Itu yang kita tahu, dan kita advokasi sampai ke tingkat desa, kecamatan, pemerintahan daerah, bahkan ke provinsi. Ya kita pengen tahu kok bisa izin ini keluar tanpa ada sepengetahuan secara utuh lah ke masyarakat. Tanpa gitu. ada konfirmasi terlebih dahulu ya. Betul. Sekitar. Ada konfirmasi ada, tapi tidak menyeluruh gitu. Hanya ya beberapa orang lah gitu kan. Berarti Akang juga tidak tahu berarti tentang. Awalnya tidak tahu karena desas-desusnya gitu kan. Adanya tambang pasti kan harus ada izin. Yang namanya izin kan harus ada sosialisasi. Ya ke masyarakat, ke tokoh, kan ke pemerintahan desa gitu kan, bahwa akan melaksanakan tambang. Gitu. Nah, akan tetapi yang sering kita dengar bahwa mereka sosialisasi itu bukan untuk penambangan. Untuk awalnya itu, gitu. Yang kita dengar dua hal yang berbeda. Karena awalan mengetahui ya saya gitu kan dengan sebagian tim. Jadi ada izin untuk pelebaran akses pariwisata dari Kampung Pasir Ipis ya sebelum ke Leuweung Keusik ke jalur wisata Citiis, gitu kan. Nah kita mengetahui adanya proses tambang itu ya dari masyarakat itu sendiri. Jadi ada alat berat naik untuk pelebaran akses ke pariwisata, gitu kan. Tapi kok terlihat kok salah arah, berbelok lah, bekuna berbelok gitu kan. Bertanya-tanya lah gitu kan. Nah, baru di sana kita ketahui, oh ternyata sudah ada proses izin tambang, dan kita pun belum mengetahui secara utuhnya proses izin tambangnya seperti apa gitu. Yang kita ketahui banyak kesalahan, banyak maladministrasi tentunya gitu kan. Gitu. Tapi Kang sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam mungkin ya. Betul. Ini ngomong-ngomong saya baju Akang menarik perhatian saya ya, ini ini terlihat ini ya, bumi gitu ya. Gambar bumi dan ada kata-kata SEP Kabupaten Tasikmalaya. SEP Kabupaten Tasikmalaya. Bisa dijelasin artinya? Oke.
Ini kalau kita kaitkan kan kemarin kita baru melaksanakan peringatan Hari Lingkungan ya. Selamat Hari Lingkungan. Padahal kan cocoknya selamatkan lingkungan ya. Iya. Kita mah sering merayakan harinya gitu kan. Nah, saya kenapa pakai baju ini? Baju ini sudah lama, gitu kan? Sudah lama dulu ya membantu daerah lah membersihkan Singaparna karena kotor terus. Ya, adalah salah satu ya seseorang yang membuat kaos ini bumi gitu kan, yang kita pegang gitu kan, kita rangkul ya harus kita jaga kan secara filosofis, harus kita jaga, harus kita urus kan, jangan melulu diurus oleh lingkungan gitu kan. Iya. Kabupaten Tasikmalaya ya kabupaten harus kita jaga lah, harus kita kasih peringatan ke siapa ya, ke pemerintah itu kan, harus serius menangani permasalahan yang ada di kabupaten, jangan ya seperti hal sekarang yang terjadi lah gitu kan. Baik, baik. Oke nih Kang Yel, kita berhubung telah membicarakan soal AMPE gitu sendiri dan lingkungan gitu ya nih. Kira-kira dengan adanya kasus dan permasalahan tadi ya soal pertambangan yang ada di Leuweung Kesik itu sendiri, bagaimana nih awal mula kasus pertambangan di Leuweung Kesik bisa terjadi? Awal mulanya gitu bisa ada kasus tersebut. Oke, awal mulanya. Ya. Nah, dulu ketika tahun 2012 kalau nggak salah ya, tahun 2012 itu masyarakat berdemonstrasi ke pemerintah tentang adanya kasus PDAM. Nah, PDAM daerahnya saya lupa, kasus PDAM lah, intinya menolak untuk dijadikan apa gitu ya, gitu kan, karena akan berdampak ke air untuk masyarakat seperti itu katanya. Nah, di sana juga kita naikkan isu tentang bahwa ada daerah yang patut kita jaga, yaitu Leuweung Kesik. Nah, pada zamannya Bapak Bupati UU Ruzhanul Ulum yang sekarang jadi wakil gubernur, nah pada zaman beliau ketika waktu jadi bupati, kita meminta surat kesepakatan. Kita membuat surat kesepakatan untuk ditandatangani oleh Bapak Bupati. Nah, di sanalah terjadi pada tahun 2012 bahwa Leuweung Kesik itu tidak boleh dieksploitasi. Ditandatangani oleh Bapak Bupati. Sudah ada suratnya? Sudah ada produk hukumnya, sudah ada berkasnya, sudah ada suratnya. Nah, kita hanya diberikan arsipnya aja, fotokopiannya aja. Sedangkan aslinya kan di pemerintah. Tapi ketika adanya kasus ini, kita belum melihat lagi produk hukum tersebut yang telah kita buat dengan Bapak waktu menjadi bupati, seperti itu. Dan tadi kan katanya Akang megang ini ya, fotokopiannya gitu atau kopiannya gitu ya. Betul. Itu masih ada kah atau? Masih ada, berkasnya kita masih ada, karena kan apapun yang kita bicarakan harus sesuai fakta kan. Gitu. Harus jelas lah gitu kan. Tapi sudah sempat dikonfirmasi gitu kalau Bapak mengenai berkas tersebut kepada pihak pemerintah, responnya? Pernah dikonfirmasi, ya jawabannya ya kita cari dulu katanya. Tapi saat ini belum kita dapat. Nah, kan adanya izin tentu harus berdasar rekomendasi ya. Tidak mungkin provinsi mengeluarkan izin tanpa ada dasar rekomendasi dari pemerintah daerah. Nah, saya bertanya, apakah ini memang dikeluarkan rekomendasi dari daerah untuk proses izin ini? Ternyata dikeluarkan. Ada beberapa dinas, termasuk dinas lingkungan hidup, gitu kan, BPBD dan lain-lain lah, gitu kan, yang memang terkait di bidang lingkungan ya, pertambangan lah, gitu kan. Yang jadi pertanyaan, kok bisa, gitu kan, pemerintah daerah mengeluarkan rekomendasi untuk proses izin tambang, gitu kan. Sedangkan dengan yang pada tahun 2012 itu ada. Betul. Padahal kan sudah jelas pada tahun 2012 sudah ada kesepakatan bersama warga ketika Pak UU menjadi bupati, yaitu sepakat untuk tidak dieksploitasi. Kan jadi pertanyaan besar tuh, masa iya gitu kan wewenang wakil gubernur kalah sama wewenang pemerintah daerah? Berarti kan melangkahi apa tuh, komunikasi kan? Sedangkan sudah ada produk hukum tuh, tanda tangannya Pak UU asli loh itu tahun 2012 untuk kita mengeksploitasi Leuweung Kesik. Kejadiannya sekarang apa? Terjadi kan?
adanya ya izin tersebut. Itulah tanda tanya besar kalau dari masyarakat kan, tentang peran seorang Bapak Kiai UU gitu kan, yang sekarang menjadi wagub, komunikasi kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah daerah berkomunikasi kepada Pak Wagub seperti itu. Kemudian nih Kang, yang menjadi dasar penolakan adanya aktivitas pertambangan bagi warga gitu, dasar penolakan itu dilihat dari apa gitu? Nah, yang menjadi dasar kenapa masyarakat menolak, gitu kan, dengan adanya tambang ini banyak sekali gitu. Yang pertama tadi saya katakan itu Gunung Galunggung, Gunung Agung, gitu kan, yang harus kita jaga dari aspek apa, banyak budaya, sosial, ekonomi, gitu kan, terus bencana gitu. Karena kalau kita telaah gitu kan, mau meneliti pasti akan ketahuan gitu. Lalu gitu kan, jalur Leuweung Geusik ini kan sebagai akses evakuasi. Dinding Ari gitu kan, kakinya Galunggung. Waktu tahun 82 ketika meletusnya Gunung Galunggung gitu kan, lahar kan jalannya ke tengah. Gitu kan, mengalirnya gitu kan. Itulah gambarannya. Ketika kaki ini kita tebas gitu kan, Dikuras habis. Melebar dong, melebar kan ke sana kemari, kan berbahaya. Nah, jangan jauh-jauh deh. Kemarin hujan besar kan, terus menerus, sampai kan air tidak banyak diserap oleh tanah gitulah, gitu kan. Terjadi kan di Desa Padakembang gitu kan, di jalur itu gitu kan, Kampung Sayuran kalau nggak salah kemarin tuh, longsor. 2 rumah ambruk gitu kan. Makanya kita jangan jauh-jauh deh gitu kan. Kenapa kita menolak itu? Sosial pasti akan berubah. Budaya pasti sedikit-sedikit, yang namanya lingkungan kalau sudah panas gitu kan, belum ditambang aja udah panas kita. Apalagi itu ditambang, ya makin panas gitu. Itulah aspeknya banyak, dasarnya banyak. Kenapa kita menolak? Yang pasti yang namanya lingkungan itu harus kita jaga. Itu aja. Itu kan. Kalau boleh mengetahui mengenai kondisi lingkungan vegetasi Leuweung Geusik ya, sekarang kan udah ada sedikit kegiatan pertambangan yang meskipun sudah ada unjuk rasa dari masyarakat tetapi masih tetap dilakukan. Apa itu sudah menghabisi seluruh wilayah, apa masih berupa pembukaan lahan saja? Nah, pengusaha itu baru ke pemerataan. Jadi istilahnya meratakan dulu sebelum digali pasirnya. Baru pemerataannya kurang lebih 5 meteran lah. Ketika kita audiensi kan, bukan unjuk rasa ya, audiensi. Cuman masanya banyak yang pengen ikut lah, wajar kan kita audiensi, kita ketahui itu kan udah lumayan nih gitu kan, udah 5 meteran digali ke bawah. Dan ketika hujan pada saat itu, ketika kita audiensi ke atas setelah di pemerintahan, kan udah kelihatan beceknya minta ampun kan. Padahal kalau hujannya besar, ya air terus ke bawah. Nah itulah. Nah ketika udah ada pemerataan pengusaha tanah tersebut, ya kita meminta kesepakatan gitu kan ke pemerintah untuk diberhentikan sementara menunggu hasil kajian gitu. Itu. Oke nih Kang, kan tadi berbicara soal dampak ya, dampak lingkungan, banyak banget kan dampak lingkungan, dampak sosial budaya. Kemudian ada gak sih kerugian material yang ditimbulkan? Menurut Akang sendiri, ada gak kerugian material yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap masyarakat? Iya, terhadap masyarakat. Leuweung Geusik ketika digali, rugi ke masyarakat secara materi, ya rugi. Untung, ya untung untuk pengusaha, untuk masyarakatnya memang ada, tapi segelintir, tapi kan bersifat sementara. Kerugian secara material tadi tentu, karena kan di sana ada pohon bambu, ada pohon aren gitu kan, para petani gula aren, bahkan sudah ada satu yang kita lihat pohon aren yang ditebang, padahal kan pohon aren dilindungi. Nah itu saja hal kecil, apalagi kalau kita biarkan ya habis. Banyak dari warga yang bermata pencaharian di. Betul, karena kan tambang kalau habis kan pasti mencari lahan lagi. Kalau kita biarkan ya melebar
Kalau melebar sumber ekonomi ya habis. Gitu. Berdampak banget ke ekonomi. Lalu nih Kang, upaya atau usaha apa aja nih Kang yang udah dilakukan sejauh ini oleh Ampeg sendiri terhadap proses pencabutan izin usaha pertambangan? Oke. Proses yang sudah kita lalui yang pertama gitu kan, kita silaturahmi beraudiensi di desa, di kantor desa, kita laksanakan itu. Bahkan dari pihak pengusaha pun ada kan? Yang kedua, kita langsung beraudiensi ke DPRD gitu kan, ke DPRD. Setelah dari DPRD kita ke Sekda. Dari Sekda kita ke dinas-dinas. Dari dinas-dinas kita mengajukan surat ke ke DPR RI gitu kan, ke sana kemari kita sudah gitu kan. Tapi hasilnya tidak semua menanggapi dengan serius. Ada yang serius, beberapa ada. Tapi sampai sekarang belum ada hasil. Ya kita husnudon aja, mungkin yang namanya proses lama ya, gitu kan, ya nggak apa-apa lah, gitu kan, karena kewajiban seorang pemerintah, apalagi anggota dewan yang ada di komisinya, yang ada di dapilnya, setidaknya ya bukan setidaknya ya wajib untuk berpihak kepada rakyat memproses ini, gitu, karena kita sudah ya mengumpulkan petisi, sudah kan tanda tangan penolakan ke warga, gitu kan, banyak malahan kan, dan kita udah berikan ke pemerintah, ke dewan, ke sana kemari, masih saja ada pertimbangan. Padahal ketika yang namanya pertambangan itu akan dilaksanakan dan timbul penolakan dari warga, itu harusnya secara otomatis tambang itu berhenti. Tapi ini terus jauh-jauh kan gitu. Kan pertanyaannya besar, ada apa kan gitu. Kemudian Kang, respon dari pihak perusahaan sendiri setelah banyak hal yang Ampeg lakukan itu bagaimana gitu? Apakah masih menutup telinga atau bagaimana? Ya, respon dari pengusaha macam-macam. Ya tentu mereka tidak menerima karena saya sudah punya izin ini, kenapa ditolak? Gitu kan? Itu saya sudah punya izin, kenapa ditolak? Ya kita tanya balik. Oke, sudah punya izin yang seperti apa? Prosedurnya sesuai gak? Sosialisasi ke masyarakatnya menyeluruh tidak? Kan transparansi prosesnya dilaksanakan tidak? Kan setidaknya ketika ada akses tambang, proyek lah katakan, kan setidaknya ketika sudah dapat izin minimal sekarang kan harus ada pelang pemberitahuan bahwa ini sedang akan ada pelaksanaan izin tambang. Ini mah nggak ada. Tidak ada. Ya itulah respon mereka gitu kan. Ya kita tanyakan balik gitu. Kemudian saya juga sempat mengikuti berita-berita dari Ampeg sendiri ya terkait dengan istilahnya pemalsuan tanda tangan. Kemudian pihak Ampeg sudah melakukan mengkaji juga mengkonfirmasi memberikan data pemalsuan kepada pihak kepolisian gitu. Nah itu update terbarunya gimana nih Kang? Ngopi dulu. Boleh Kang. Santai aja. Nah, terkait proses pemalsuan berkas, pemalsuan tanda tangan, gitu kan. Memang kita sudah proses itu, kita kaji itu, dan kita temukan. Tapi tidak semuanya. Ada yang memang ya setuju karena dari pihak mereka, gitu kan. Yang tidak setujunya ya lebih banyak. Secara presentasi kan kalah yang sedikit sama yang banyak kan. Lalu secara proses pengaduan pelaporan pemalsuan tanda tangan sudah kita sampaikan dengan bentuk surat pengaduan, sudah kita sampaikan, tapi sampai saat ini belum ada respon yang serius. Hanya komunikasi gitu kan, tidak ada tanggapan serius lah intinya. Ya meskipun mereka juga membantu, tapi kan membantu sesuai tupoksi negara, mereka kan institusi, harus melayani yang sudah punya izin, harus melayani masyarakatnya sendiri. Tapi setidaknya kan ya kita harapkan dari masyarakat tolonglah berpihak kepada masyarakat kan. Berarti untuk sampai saat ini belum ada kejelasan lebih lanjut ya mengenai belum ada tanda tangan tersebut. Tapi gini, pernah ada komunikasi bahwa pihak kepolisian juga sudah memanggil pihak pengusaha gitu kan.
Tapi entah siapa yang dipanggilnya kan. Entah dari kita, maksudnya dari kita itu dari masyarakat Desa Parakembang yang memang ada indikasi dengan pengusaha gitu kan, entah siapa, dan kita pun tidak menerima laporan secara utuh tentang hasilnya gitu, malah masyarakat terus dipanggil ke polisi kan, hayu dipanggil ke polisi gitu kan, permintaan keterangan, meskipun kepolisian ya ada nama yang salah kan, gitu kan, dan pemanggilannya ya kita welcome lah, kita terima itu, karena sebagai warga negara yang baik ya kita turutin gitu kan. Oke Kang, saya juga pernah dengar berita juga, salah satu berita yang mengatakan adanya penghentian sementara ya dari wakil gubernurnya sendiri yang turun langsung dan memberikan penghentian sementara untuk tambang itu dihentikan untuk sementara waktu ya. Ini apakah masih dihentikan atau malah dicabut? Baik. Nah, gini, kita pernah audiensi ke DPRD 2 kali. Yang pertama ya dari masyarakat secara khusus, yang kedua itu umum. Semuanya masyarakat ikut di Desa Parakembang, bahkan dari luar banyak yang ikut. Nah, hasil kesepakatan ketika audiensi di DPRD di ruang paripurna, semua instansi ada. Ya, dari Polres ada, dari Kejaksaan ada, semuanya ada. Bersepakatlah dengan masyarakat, khususnya Dewan Komisi 3 mengeluarkan nota komisi, ketua komisi 3-nya gitu kan, bersepakat untuk pertambangan ini diberhentikan sementara sampai ada kajian ulang dan hasil yang benar-benar gitu kan, tidak main-main kan, gitu kan. Yang kedua, adanya kunjungan Pak Wakil Gubernur ke lokasi dan kita pinta, gitu kan hak kita kan sebagai rakyat, kita meminta kepada pemimpin kita, tolong dong dicabut. Tapi pihak provinsi kita berhentikan dulu sementara, gitu kan, ditandatangani soal kesepakatannya, kita buat baru lagi, diberhentikan sementara sampai ada hasil survei ataupun kajian kunjungan dari evaluasi selanjutnya mungkin ya. Seperti itu. Namun apakah untuk saat ini di Leuweung Kesik sendiri apakah masih ada aktivitas pertambangan atau tidak? Untuk saat ini tidak ada. Tidak ada gitu kan. Alhamdulillah masih nurut lah. Tindak kesepakatan antara Komisi 3 dengan Wakil Gubernur. Kemudian sejauh mana usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dan juga Ampag yang paling terakhir aja update-nya terakhir hari ini atau mungkin beberapa waktu yang lalu? Oke nih Kang, tahan dulu ya. Kita akan lanjutkan pertanyaan ini di segmen selanjutnya. Jadi tetap ikuti diskusi reaksi kali ini. Oke, kembali lagi di reaksi. Nah, Kang, gimana nih menjawab pertanyaan yang tadi ya, Aurel? Oke, proses terupdate dari masyarakat. Oke, proses terupdate dari masyarakat dan Ampag. Kita saat ini fokus ke komunikasi secara internal. Saya sampaikan ya secara internal. Untuk apa? Penguatan kepada masyarakat dan tokoh masyarakat untuk selalu bersiaga. Bersiaga apa? Ya takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Lebih ke penguatan secara edukasi bahwa menjaga lingkungan itu wajib. Gitu kan? Menjaga lingkungan itu wajib, bukan masalah lingkungannya, tapi manusianya. Bayangkan kalau alamnya rusak, otomatis manusianya pun ya nauzubillah kan, yang terbaik. Karena yang namanya lingkungan itu, yang saya artikan itu adalah jiwa. Lingkungan itu adalah jiwa. Ketika lingkungannya kotor, jiwa kita bagaimana? Itulah, makanya penting sekali masyarakat untuk sadar menjaga lingkungan dari aspek apapun. Oke nih Kang, tadi berbicara soal kesadaran lingkungan ya, kesadaran menjaga lingkungan nih. Gimana nih tipsnya nih, cara-caranya agar kita tuh bisa sadar gitu kalau lingkungan ini perlu kita jaga ini dan lingkungan ini penting banget buat kita lestarikan. Oke, lingkungan wajib kita jaga. Kita fokuskan ke Galunggung aja ya, ke Leuweung Kesik. Ini kita sebagai orang Muslim tentunya sholat. Yang namanya sholat, rukun wajibnya sebelumnya harus wudhu. Wudhu pakai apa? Pakai air. Air bersumber dari apa? Dari tanah. Tanah apa? Pegunungan, pepohonan, gitu kan? Ketika alamnya sudah rusak, gunungnya sudah rusak,
airnya habis saat lahnya atau pan keruh, wudunya gimana? Gitu kan? Airnya habis mau wudu saat cairna teh per kudu tayamum. Gitu kan? Enggak mungkin. Ketika rek salat cairna saat ngingki keluar kan, pergi jauh. Gitu kan capek. Tayamum tidak boleh. Nah itu lingkungan itu yang tadi saya katakan jiwa, gitu kan? Jiwa apa? Ya berkaitan dengan hati, gitu kan? Prospek ibadah, gitu kan? Nah, wajib kita jaga. Yang pertama itu, gitu kan? Kita jaga airnya. Yang kedua, ya yang simpel-simpel lah. Jangan buang sampah sembarangan, gitu kan? Itu pasti, ya. Terus apalagi ya? Itulah hal mendasar mah itu. Jangan buang sampah sembarangan, itu yang pertama. Yang kedua, kita jaga lingkungan dengan cara jangan sampai wilayah Gunung Galunggung terus dieksploitasi. Oke. Udah harga mati itu. Ini kita nampaknya sudah di penghujung nih ya Kang. Kita masuk ke sesi yang terakhir nih. Harapan nih Kang, harapan Akang untuk proses terkait kasus Galunggung ini dan terkait penjagaan lingkungan ini. Bagaimana harapan Akang? Harapan saya gitu kan, doa saya lah gitu kan, semoga masyarakat terus konsisten, kompak menjaga lingkungannya. Dan saya pesan kepada pemerintah, daerah, provinsi gitu kan, desa, kecamatan untuk bersama-sama lah menjaga lingkungan. Jangan sampai semena-mena mengeluarkan kebijakan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Ya, silakan diproses secepatnya pemerintah. Harapan saya dicabut izinnya. Kita tidak melarang usaha tambang, tidak. Kita tidak melarang pertambangan, tidak. Boleh silakan nambang. Cuman satu, ulah didinya gitu. Jangan dileweng besi. Kan ada lahan-lahan yang memang berhak ditambang kan. Yang dampaknya memang tidak akan terlalu berbahaya kan. Silakanlah itu. Harapannya itu. Yang terakhir gitu kan, saya mohon kepada masyarakat se-Jawa Barat bahkan Indonesia, karena Gunung Galunggung ini adalah gunung yang sangat luar biasa, sumber dari segala aspek gitu kan, budaya gitu kan, kebuyutan, ekonomi, lingkungan, sosial, segalanya gitu kan. Mari kita jaga bersama-sama lah. Jangan sampai kita mengaku orang Tasik tapi tidak menjaga lingkungannya sendiri. Jangan sampai kita update foto selfie foto selfie cek Galunggung gitu kan, tapi tidak memberikan edukasi kepada masyarakat itu sendiri, yang minimal caption-nya tentang lingkungan lah gitu kan. Itu harapannya. Jadi lebih bijak, lebih cerdas terhadap lingkungan kita dengan memberikan edukasi yang baik kepada setiap masyarakat. Itu mungkin harapannya. Dicabut izinnya oleh pemerintah. Kemudian Kang, yang pamungkas nih kali ya, pesan-pesan untuk mahasiswa, khususnya kita pelajar ya, mahasiswa terkait dengan kelestarian menjaga lingkungan alam gitu, secara singkat saja gitu mungkin Kang. Pesannya tetap konsisten, terus berjuang menjaga lingkungan, jangan sampai menunggu alam marah kepada kita. Oke, itu quotes yang sangat-sangat wow sekali ya. Wow sekali ya untuk menutup perbincangan kita pada kali ini. Oke. Terakhir, ya, gimana? saya juga pengen gimana? Sendiri. Sekarang kita menjaga alam, nanti alam yang akan menjaga kita. Betul banget. Mantap banget ya Kang. Apa ya? Hashtag Kang Udin Teguh. Nah, nampaknya perbincangan kita kali ini sangat-sangat seru sekali ya, dan amat sangat-sangat pembahasannya cukup dalam ya kan Rel? Panas banget ya. Iya, lumayan agak ini ya menggugah juga ya. Oke. Nih, bisa ditarik kesimpulan mungkin ya dari perbincangan tadi bahwa alam dan lingkungan sekali lagi itu penting banget buat kita jaga nih teman-teman. Khususnya bumi kita gitu, alam kita, ini harus kita jaga dan kita lestarikan agar nanti itu tidak dirusak, tidak dicemari, dan ketika tadi benar kata Kang Udin, ketika kita menjaga alam maka alam pun akan menjaga kita. Nah, udah masuk penghujung acara, kita juga mau ngucapin terima kasih kepada Kang Udin udah mau nyempetin waktunya nih hadir di reaksi pada kesempatan kali ini. Nah, buat teman-teman di rumah jangan lupa dukung terus acara reaksi dengan cara follow Instagramnya Gemercik Media, kemudian follow Spotify-nya Gemercik Podcast, Twitter Gemercik Media, dan juga jangan lupa nih yang paling penting
subscribe channel YouTube-nya Gemercik Media. Jangan lupa ini di like, di subscribe, dan juga komen nih. Boleh tulis komen pendapat kalian di pendapat bawah. kalian soal Reaksi kali ini. Iya, betul banget. Dan buat teman-teman yang lain, jangan lupa juga nanti bakal ada reaksi bagian 2-nya nih. Ditunggu dan jangan lupa nonton, oke? Nah, bakal seru banget nih ya. Betul Rel. banget. Oke deh, terima kasih sekali lagi Kang Udin. Sama-sama. Terima kasih dan sampai jumpa.